Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham KKGI. Ya, Research Alam Indonesia. Ya, ini request dari bos kita, Bos Dan Hartik. Thank you bos atas requestnya. So, teman-teman yang mau request silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang mau download Excelnya, download di link.id/saya766 bayar sekelasnya. Oke, ini kita lihat grafik 5 tahunnya. Kalau secara 5 tahunnya ada kenaikan ya, walaupun nggak signifikan. Di 2022 overall ada kenaikan juga. Walaupun dia sempat naik gila-gilaan dan sekarang trennya lagi bearish ya. Tren akhir-akhir ini lagi bearish. So kita mau lihat newsnya. Ini ada news 11 Desember divestasi. Wah ini malah ada yang divestasi ya. So ini berita negatif malah divestasi ya. Ada yang divestasi. Dilepas Morgan Stanley ini juga divestasi berarti ya. Market hint. Oke ini enggak. Perkuat posisi Morgan Stanley ini 24 November. Ini Morgan Stanley serok. Tapi udah dilepas lagi di tanggal 29. Wah, gimana caranya nih? Ini dilepas. Ini diserok. Kurangi porsi UBS EG divestasi, ini juga divestasi 13 November. So ini banyak yang apa ya, berita divestasi malah ya. Oke, lanjut kita ke company background. Ini minyak, gas, dan batu bara ya. Ya seperti kita tahu kalau kita ngulas batu bara di tahun 2022 ini sangat bersinar ya. Tahun 2022 adalah tahun bersinarnya batu bara. PT Resource Alam Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara melalui anak perusahaan dan perdagangan batu bara. Perusahaan yang dahulu bernama PT Kurnia Kapuas Utama, Blue Industries, ini melalui 3 anak usahanya memproduksi batu bara yang sebagian besar diekspor ke China 78%, India 9,6% dan Korea 8,2%. Oke, di sini masyarakat punya 29,37%. Oke. Oke, lanjut kita buka Excel kita ya. Ini saya copy semua dari Stockbit di Keystat, teman-teman. Ini kita lihat Keystats. So, di sini market cap 2,2 triliun ya. Ini banyak Keystats yang bisa kita lihat. Tapi saya ambil yang kita rangkum aja ya. Maksudnya saya ambil yang kita gampang dimengerti dan sangat sederhana gitu ya. Karena banyak banget coy ini. Banyak banget kistat-kistatnya. Mungkin kita harus ini dulu ya, lulusan ekonomi dulu baru memahami ini semua ya kan. Aku juga ada yang nggak paham misalnya ini nih. Ini ya, TANG itu apa nih? TANG book value quarter. Ya, ini ada PER 3,79, PBV 1,37. So masih valuasi murah ya. Masih valuasi murah. ROE-nya gokil di atas 30%. ROA-nya juga gokil walaupun net profit margin-nya ya kurang menarik ya. Ini tapi secara 5 tahun ya average-nya 5,92%. Dividennya dia ada di angka Rp20 per lembar. Payout ratio 60,63. Ya, so ini payout ratio. Jadi semakin tinggi payout ratio semakin bagus ya. Maksudnya adalah harga sahamnya kemungkinan nggak terlalu volatilitas naik turun. Free cash flow-nya ada di angka Rp91, cukup besar dibandingkan dengan dividennya. Oke, ini kita mau lihat dia bagi dividen ini ya. Dia bagi dividen rutin ya tiap tahun. Ini ada tahun 2009, 2010, 2011 bahkan 2 kali. 2012, 13, 14, 16, 17, 18. Oke. 19 aja dia belum apa? Di 19 aja. Oke. Tes.
Oke guys, maaf ada kesalahan teknis. Ya, 2019 aja dia miss ya. 2019 dia miss, so lanjut ke 2020, 2021 dia bagi 2 kali. Di 2022 ini malah nominalnya ternyata ada dia bagi nominal paling besar di tahun 2012 dan tahun 2014 ya. Di 2022 ini dia peningkatan aja dari tahun-tahun tahun sebelumnya, bahkan dia 2 kali malah, dan nominalnya 25,5. Gokil. Apakah akhir Desember ini? Enggak ya. Enggak tahu, kayaknya enggak mungkin nih. Udah mau penghujung Desember ya kan. Kayaknya dia sekali aja ini tahun ini bagi dividen Rp20. Ya, pertumbuhan labanya gokil ya. Kenaikannya 5 kali lipat, hampir 5 kali lipat dari tahun 2018. Ini kinerja yang luar biasa ya dari KKGI. Oke, kita lanjut ke valuasi. Valuasi secara historical. Ini saya dapat datanya dari Stockbit juga. So yang teman-teman mau download Excelnya silakan download di link.id/YC766 versi kelasnya aja. Ya ini pairnya ada angka minus, so kita akalin dengan Funda chart yang sudah biasa kita lakukan akhir-akhir ini. Jadi kalau di Funda chart ini kalau kita lihat secara PI ya apa ya, menyentuh harga wajarnya ya. Tuh, ini harganya ini yang biru. Ini kita harga wajarnya itu yang ini minnya, min PI-nya, rata-rata PI-nya, dan dia ngehit minnya, so harga saat ini yaitu 476 itu ternyata harga rata-ratanya ya kan, harga wajarnya. So kalau secara PI dia malah ini menyentuh harganya saat ini, harga wajarnya saat ini, nggak diskon ya, dan nggak overprice juga. Bagaimana secara PBV? Ternyata diskon ya. Harga wajarnya berdasarkan PBV historical itu Rp518. So diskon 8,2%, kecil ya diskonnya. Oke, kita lanjut ke comparison. Kita lanjut mau lihat apakah secara comparison lebih murah atau lebih mahal. Tapi kayaknya lebih murah sih. Mari kita lihat. Ya ini 3,78, oke, lebih murah. Lebih murah. Ada lagi 0,69 lebih murah lagi secara price to sales, dan 1,37, oke, clean. Gokil. Kayaknya 3 video terakhir kita bahas ini clean semua ya, comparisonnya 6/6. Sangat-sangat murah di industrinya dan sektornya ya, 6/6 clean. Oke, kita lanjut. Oke, bentar. Kita mau lihat harga wajarnya dulu nih, karena di sini 6/6 clean. Kita mau lihat harga wajarnya dulu nih. Secara comparison ya, 6,66 dan 1,90. Oke, kita tulis 19,0 dan 6,66. Ini sama dengan 348,28 dikalikan dengan 1,90. 661 dan 838,96. So ya ini ya, harga wajarnya berdasarkan comparison. Oke. Kurang lebih diskon 20%-an. Sampai 20%-an ya. Coba kita lihat. Ini kurangi ini bagi dengan ini. Ya 20%-an. Sampai. Kita drag. Ininya kita ganti ke ini. Oke. Ya 28 dan 43. Wow. Gokil. Bos dan Hartik gokil. KKGI. Oke, mari kita lanjut. Mau melihat sentimen. Kita masuk ke stream, column prediction. Ya, Sandy P, KKGI yang masih pegang ini emiten di atas 600-an, apa kabarnya? Semoga masih sehat jiwa dan raganya ya. Uang tunggu sudah tak ada ya, tidak ada ya kawan. Oh my god, Sandy P, Anda lucu sekali. Willy Kusmo, tapi dia kasih bullish ya 620. Willy Kusno, IPS 120 per 150 per 6, kalau dikasih 900. Ya kan masih diskon. 540, tapi diskonnya dia berdasarkan comparison. 120 per 150 per 6. 541A apa? KKGI.
440 ini berdasarkan teknikal ya, karena lagi bearish juga. Cukup 1 bulan dengan pertimbangan postingan sebelumnya ditambah winter call, nikel masih bagus, bismillah 600. Morgan jualan plus nggak bagi dividen interim 405. KKG 440, KKG 230. Oke, ini sisa-sisanya malah bearish ya. Ini 8 Desember masih baru nih, 9 Desember. 10 Desember ini dekat dengan berita Morgan lepas ya divestasi. Dia lepas sahamnya si apa ini KKG ini ya. Akum kelar story BLU dimulai. 5.500. Gokil Anda Bamzat. Bamzat penguji conviction Anda tangan kiri bandar. 5.500 bos. Gokil. Titip sendal 500. KKGI 540. Oke, udah miss. So udah nggak relevan. Kalau kita lihat ya overall kebanyakan ini ya bullish ya, tapi ada tadi yang bearish juga ya kan. 3 berturut-turut karena tadi berita isu itu ya, Morgan. Oke, lanjut kita ke kesimpulan KKGI. Menurut saya ini menarik juga sih. Menarik kalau kita lihat pertumbuhan labanya ya. Pertumbuhan labanya itu tadi 5 kali lipatnya loh dari tahun 2018 itu gokil sih. Walaupun secara valuasi historikal ya udah apa ya, udah bisa dibilang nggak murah lagi. So secara historikal udah ini ya, ya tadi diskon 8,2%, 8,2% dan ngehit dengan harga wajarnya ya. Ini tadi aku mau tulis HIT. Hit ya, hit dengan harga saat ini tadi 476 adalah harga wajarnya. Kalau fundamentalnya menarik ya, menarik. Pertumbuhan labanya, ROE tadi gokil, masih murah valuasinya juga, market capnya walaupun ya 2 triliun ya, tapi payout ratio-nya itu 60%-an ya, dan dia rutin bagi dividen. Artinya 60% ini volatilitasnya nggak terlalu signifikan. Valuasi comparisonnya bagaimana? Ya ini clean ya, 6/6, gokil cuy. Dan harga wajarnya itu 600, diskon 20%-an. Ya, ini bisa jadi patokan bos, santai aja. Jadi nggak selamanya harus ke valuasi historical, ya nggak selamanya kita harus berpatokan ke valuasi historical. Ini bisa jadi patokan juga. So bagaimana dengan sentimennya ya? Sentimennya sekarang lagi bearish. Tadi di investor Stockbit di awal-awal itu sebagian besar kasih ini ya, bullish prediction ya kan. Walaupun ada yang langsung berturut-turut kasih bearish prediction ya kan. So ya kalau kita lihat investor di Stockbit juga masih ngawang-ngawang, bisa kita simpulkan ya, nggak ada terlalu memihak bullish, nggak ada terlalu memihak bearish, maksudnya nggak terlalu mana yang banyak gitu ya. Walaupun banyak kan bullish tapi beda-beda dikit tadi kan. Tapi ya secara pasti sentimennya lagi turun dan beritanya tadi kan si Morgan itu ya, entah siapa itu, lagi divestasi ya. Divestasi saham KKG ini dalam jumlah besar juga itu tadi. Ya kan. So ya itu Bos dan Hardik pembahasan dari KKGI. So thank you, boleh request. Teman-teman yang mau request silakan tulis di kolom komentar. Thank you, salam luar biasa.